warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita belajar tentang kekongruenan bangun datar. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu kekongruenan segitiga. Pada intinya, kekongruenan segitiga dan bangun datar syaratnya sama. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Namun, pada kekongruenan segitiga terdapat 3 syarat minimal yang dimana salah satu syarat terpenuhi, maka segitiga tersebut sudah termasuk segitiga yang kongruen. Nah, apa saja syarat 3 syarat tersebut? Nah, yang pertama, sisi. Nah, sisi artinya kedua segitiga diketahui ketiga sisinya dan sama besar. Contoh, misal ada dua segitiga, sisinya 3, 5, dan 7, segitiga A. Nah, segitiga B diketahui sisinya 3, 7, dan 5. Nah, jika kita lihat sisi segitiga A 3, 5, 7, sisi segitiga B 7, 3, 5. Ternyata angkanya sama-sama ada 3, sama-sama ada 7, sama-sama ada 5. Ini artinya ketiga sisi dari dua segitiga tersebut sama. Oleh karena itu, kedua segitiga ini, segitiga A dan segitiga B, dapat dikatakan kongruen. Walaupun kita belum tahu sudutnya apakah sama atau tidak, tapi jika ketiga sisi dari dua buah segitiga itu sama, otomatis sudutnya pasti sama. Nah, jika sisi ketiga sisi dari dua segitiga sama, maka dapat dikatakan kedua segitiga tersebut segitiga yang kongruen. Lalu ada syarat kedua, yaitu sisi, sudut, sisi. Nah, jika di syarat pertama ketiga sisi diketahui, maka di syarat kedua ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut. Nah, syaratnya adalah sudut yang diketahui di suatu segitiga tersebut harus berada di antara dua sisi yang diketahui. Nah, contoh misal ada segitiga A, segitiga B, dan segitiga C. Segitiga A diketahui sisinya 3, 5, lalu ada sudut misal 60 derajat. Lalu segitiga B 5, 3, dan ada sudut 60 derajat. Segitiga C 3, 5, dan ada sudut 60 derajat. Nah, jika kita lihat sisi-sisi yang diketahui antara tiga segitiga tersebut, segitiga A, B, C, sisinya sama. Ada sisi 3 dan ada sisi 5. Sudut juga sama. Sudut 60 derajat di segitiga A, segitiga B 60 derajat, segitiga C 60 derajat. Nah, tapi jika kita lihat syarat di kekongruan segitiga yang kedua, sisi, sudut, sisi. Nah, sudutnya harus di antara dua sisi yang diketahui. Segitiga A, sudut 60 derajat ada di antara sisi 3 dan sisi 5. Segitiga B, sudut 60 derajat, tempatnya tidak di tengah-tengah antara sisi 3 dan 5. Karena jika di tengah-tengah harusnya sisinya ada di sebelah sini. Nah, segitiga C, sudut 60 derajat, berada di tengah-tengah antara sisi 3 dan 5. Maka segitiga yang kongruen dari ketiga sisi segitiga A, B, C adalah A dan C. Nah, di segitiga yang kongruen A dan C. Yang B tidak kongruen karena penempatan sudut bukan berada di antara sisi 3 dan 5. Bukan berada di antara sisi yang diketahui.
Lalu syarat ketiga, jika syarat pertama diketahui 3 sisi, syarat kedua diketahui 2 sisi, maka syarat ketiga diketahui 1 sisi. Nah, syaratnya adalah sudut, sisi, sudut. Nah, syarat ketiga juga mempunyai 2 kriteria. Yang pertama sudut, sisi, sudut, dan yang kedua adalah sudut, sudut, sisi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, sudut, sisi, sudut. Artinya, sisi yang diketahui berada di antara 2 sudut. Nah, contoh segitiga X. Lalu ada segitiga Y. Segitiga X diketahui sisinya 5 cm, terus ada sudut 30 dan sudut 70 derajat. Lalu segitiga Y, sisi 5, lalu ada sudut 30 dan 70 derajat. Kita bisa lihat sisi 5 di segitiga X berada di antara sudut 30 dan sudut 70 derajat. Nah, kita lihat di segitiga Y, sisi 5 cm juga berada di antara sudut 30 dan 70 derajat. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga X dan segitiga Y saling kongruen. Kita coba ternyata ada segitiga satu lagi, segitiga Z. Segitiga Z diketahui sudut 30 derajat dan sudut 70 derajat. Dan ada sisi sama 5 cm. Nah, dari gambar ini, apakah segitiga Z kongruen dengan segitiga Y dan segitiga X? Kita lihat sudut 30 dan 70 derajat. Nah, sisinya, sisi 5 cm ternyata bukan berada di antara sudut 30 dan 70. Nah, karena dia di luar, bukan di tengah-tengah antara 30 dan 70, maka segitiga Z tidak kongruen dengan segitiga Y dan X. Nah, maka kita dapat kesimpulkan bahwa jika diketahui 2 sudut dan 1 sisi, kita harus lihat apakah sisinya berada di antara 2 sudut. Kalau kedua segitiga sisi yang diketahui berada di antara 2 sudut, maka otomatis segitiga tersebut segitiga yang saling kongruen. Lalu ada kriteria yang kedua, sudut, sudut, sisi. Nah, sudut, sudut, sisi artinya sisi yang diketahui tidak di antara 2 sudut yang diketahui. Contoh, misal segitiga A, segitiga B, lalu segitiga C. Ada sudut 50 derajat, sudut 70 derajat, dan sisi 8 cm misal. Lalu ada sudut 70 derajat, sudut 50 derajat, sisi 8 cm, 70 derajat, 50 derajat, dan sisi 8 cm. Nah, ketiga segitiga ABC, kita bisa lihat ada 2 sudut yang diketahui 50, 70, 50, 70, 50, 70, dan sisi yang diketahui 8 cm, 8 cm, 8 cm. Nah, tapi kita bisa ketahui bahwa sisi yang diketahui 8 bukan berada di antara 2 sudut yang diketahui, bukan di antara 2 sudut yang sama. Nah, sudut 50, 70, sisinya ada di sebelah kanan. Sudut 70, 50, sisinya ada di sebelah kiri. 70, 50, sisinya ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana kita mengetahui segitiga yang kongruen yang mana aja, A, B, atau C? A sama B, B sama C, atau A sama C? Kita bisa lihat sisi yang diketahui dekatnya sama
sudut yang berapa? Nah, 8 cm dekat sama sudut 70 derajat. Nah, segitiga B 8 cm dekat sama sudut 70 derajat. Segitiga C 8 cm dekat sama sudut 50 derajat. Nah, ternyata yang sisi yang diketahui yang dimana dekatnya sama dengan sudut yang diketahui ternyata A dan B. Nah, maka dapat kita simpulkan A kongruen dengan B. Kenapa C bukan kongruen? Karena sisi 8 cm dekat sama 50. Nah, beda dengan segitiga A dan B, di mana segitiga A dekat sama 70, segitiga B dekat dengan 8 cm dekat dengan 70. Berarti C berbeda sendiri. Maka kita dapat simpulkan A kongruen dengan B, tapi B tidak kongruen dengan C. Begitu pula A tidak kongruen dengan C. Nah, dari ketiga syarat kokongruan segitiga tadi, kita coba refresh kembali. Nah, yang pertama, jika diketahui sisi, artinya jika diketahui 3 sisi dari dua buah segitiga sama, artinya kedua segitiga tersebut kongruen. Kalau ada satu sisi yang beda, yang otomatis berarti segitiga bukan kongruen. Lalu di syarat kedua, sisi sudut sisi, artinya sudut yang diketahui berada di antara dua sisi yang sama. Nah, kalau sisinya beda ya pasti bukan kongruen. Tapi kalau sisinya sama dan tempat sudutnya berada di antara dua sisi, otomatis kedua segitiga tersebut kongruen. Lalu syarat ketiga, sudut sisi sudut. Diketahui dua sudut yang mengapit satu sisi yang sama, sama-sama 5 cm. Sama-sama 5 cm. Nah, sisi 30 dan 70 mengapit sisi sudut 30 dan 70 mengapit sisi 5. Sudut 30 dan 70 mengapit sisi 5. Nah, otomatis segitiga X dan Y saling kongruen. Lalu yang terakhir, sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi artinya sisi yang diketahui berada di luar, bukan berada di antara dua sudut. Nah, tapi kita harus lihat sisi yang diketahui di soal dekat dengan sudut yang mana. Nah, contoh yang segitiga A 8 cm ini dekat dengan sudut 70. Segitiga B 8 cm dekat dengan 70. Sama-sama dekat dengan 70. Otomatis segitiga A dan B kongruen. Segitiga C 8 cm dekat dengan sudut 50. Nah, karena dekatnya beda, sudut yang didekati itu beda. Berarti segitiga C tidak kongruen dengan segitiga B. Nah, untuk materi kekongruenan segitiga saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.